Pernah nggak sih kamu ngerasa panik tanpa sebab yang jelas atau gelisah tidak menentu dan sampai di sebuah titik nih, kamu bosan kenapa ini terus terjadi? Kalau memang itu yang kamu rasakan, halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Kita akan langsung ngebahas bagaimana cara mengobati diri kamu yang saat ini punya keluhan anxiety atau kegelisahan yang tidak masuk akal sering terjadi dalam hidup kamu. Sudah bosan dengan itu semua? Ayo, kita bahas pelan-pelan, insya Allah. Ini video yang akan memulihkan kamu. Yuk! Sekarang, di bagian awal ini saya minta kerjasamanya dari kamu. Iya, saya minta kerjasamanya dari kamu. Yang pertama, saya minta tolong jawaban kamu harus jujur dari setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Yang kedua, saya ingin bertanya. Dari pertanyaan saya ini, tolong sekarang juga kamu jawab, jika pertanyaan saya ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan, jawab dengan suara lantang dengan kata benar. Oke? Suara lantang dengan kata benar kalau pertanyaan saya ini kamu banget. Siap ya? Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apakah benar kamu belakangan ini sering merasa panik sendiri tanpa alasan yang kamu tahu sebabnya apa? Apakah itu benar terjadi dalam hidup kamu? Yang kedua, apakah benar bahwa selama ini diri kamu selain panik suka ngerasa paniknya itu berlebihan? Kadang-kadang sampai kamu ngerasa mual, mohon maaf, ingin muntah. Kalau tidak ditahan kadang-kadang muntah. Bahkan kamu merasa mualnya ini sangat mengganggu kegiatan kamu. Apakah itu terjadi dalam hidup kamu? Benar atau tidak? Yang ketiga, apakah benar bahwa selama ini diri kamu sering kali mengalami situasi di mana keringat dalam tubuh kamu itu suka mendadak keluar secara berlebihan? Padahal, hal-hal yang kamu hadapi itu bukan suatu hal yang menakutkan banget. Bahkan, kadang-kadang nih, maaf ya, keringat yang berlebihan itu terjadi di saat kamu tidak melakukan apa-apa. Sampai kamu sendiri pun bingung, kenapa saya bisa sepanik ini sampai keringetan sebanyak ini? Apakah benar itu terjadi pada hidup kamu? Kalau diri kamu berkata dengan jujur, sepertinya dari 3 pertanyaan saya tadi, kamu lebih banyak menjawab dengan kata benar, benar, dan benar. Sekarang coba tulis di komentar, berapa banyak kata benar yang kamu ucapkan? Apakah semua yang saya tanyakan itu benar-benar dirimu banget? Tulis di komentar. Katakan, iya mas, ini semua saya banget. Nah sekarang begini, sebelum saya mengobati kamu, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kamu sebagai sahabat baik saya bisa mengalami ini. Mau ya? Sekarang gini, anggap saja saya ada di depan kamu, kemudian saya sentuh pundak kamu. Saya ingin menjelaskan kepada kamu sebuah kabar yang tidak menyenangkan, tapi ini adalah fakta yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kamu. Pertama, apa yang membuat kamu menjadi seperti ini, itu sebenarnya bersumber dari satu hal yang bernama tekanan. Benar tidak bahwa selama ini ada banyak tekanan dalam hidup kamu yang sampai kamu tuh suka lupa kalau nggak ditanya tekanan kamu tuh dari mana asalnya? Saya ingetin lagi. Apakah benar bahwa tekanan dalam hidup kamu itu berasal dari harapan yang terlalu tinggi belakangan ini dari mama dan papa? Coba ingat-ingat lagi, apakah harapan dari mama dan papa tidak sesuai dengan apa yang kamu mau? Apakah benar harapan dari mama dan papa atau ayah dan ibumu ini terlalu membuat kamu tertekan? Ibarat kata kamu tuh merasa sesak, gak tahu harus keluar kemana, tapi mau tidak mau kamu harus menghadapi. Karena mereka adalah orang yang kamu sayang, mereka adalah mama papamu. Apakah benar itu yang terjadi dengan kamu? Atau satu lagi, mohon maaf. Sepertinya kamu ini menjadi tertekan gara-gara terlalu banyak ya harapan yang diharapkan orang-orang di sekitar kamu kepada kamu. Saya ulangi, kamu sepertinya merasa sedih dan mulai tidak kuat karena terlalu banyaknya harapan yang diharapkan dari orang-orang di sekitarmu kepada kamu selama ini. Benar atau tidak?
Coba sekarang kamu katakan kepada saya, boleh kamu tulis di komentar. Siapa sih orang-orang yang terlalu banyak mengharapkan sesuatu dari kamu yang sampai detik ini kamu tuh capek gitu loh. Capek sama dia atau capek sama mereka itu karena kenapa kok mereka mengharapkan kamu menjadi seperti yang mereka mau? Siapa orang-orang itu? Tuliskan di komentar. Oke, sekarang kamu sudah mulai menyadari bahwa apa yang saya katakan ini kemungkinan besar itu adalah dirimu banget. Sekarang sabar. Yuk, kita obatin aja. Saya akan memberikan sebuah solusi emas yang dengan izin Tuhan, insya Allah ini yang akan memulihkan kamu. Yang pertama, saya ingin kamu memahami bahwa semua tekanan yang terjadi dalam hidup kamu tidak selamanya itu berasal dari orang lain. Sekarang saya minta tolong angkat tangan kanan kamu. Angkat tangan kanan kamu, taruh di dadamu sambil berkata dengan suara lantang yang saya katakan, kamu ikuti ya. Kata-kata yang harus kamu katakan adalah begini, ikuti. Tekanan yang saya alami adalah tekanan yang berasal dari pikiran saya sendiri. Tekanan yang saya alami dalam hidup saya berasal dari keputusan saya sendiri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya maksud. Kamu sadar gak sih bahwa kebiasaan orang tuh termasuk sama kayak kamu? Sekarang saya tanya, kapan terakhir kali kamu buka Instagram? Ayo jujur, kayaknya sebelum nonton video saya nih buka Instagram ini. Ayo jujur aja deh. Bener apa enggak sebelum nonton video ini buka Instagram? Nah coba sekarang saya tanya jawab jujur ya. Tadi buka Instagram nih, yang dilihat siapa sih? Yang dilihat apa? Oh, foto-foto ya, menarik ya foto-fotonya ya. Jujur, ada nggak di antara foto-foto itu yang membuat kamu jadi berpikir seandainya mereka adalah kamu? Ayo jujur aja nggak apa-apa, saya kan sahabat kamu. Jujur kepada saya, apakah ada di antara foto-foto yang kamu lihat barusan di Instagram tuh yang membuat hati kamu berkata bahwa, aduh, seandainya saya adalah mereka, seandainya dia adalah saya, seandainya saya jadi dia, pasti saya bahagia. Ada nggak terbesit di dalam hati kamu perkataan itu ketika buka Instagram tadi? Kalau ada, itu loh salah satu bukti bahwa tekanan itu terjadi karena kamu sendiri yang membuat. Sadar? Itu buktinya. Sekarang, untuk mengobatinya, saya minta tolong kerjasamanya dari kamu lagi. Siapkan kertas kosong dulu. Siapkan kertas kosong sama alat tulis, karena ini dibutuhkan untuk mengobati kamu. Ayo, siapkan. Siapkan dulu, saya tungguin. Silakan hentikan dulu video ini sebentar. Saya tungguin. Sudah? Oke, sekarang saya ingin di kertas kosong tadi, kamu tulis sebuah perkataan yang saya akan katakan dengan huruf sebesar-besarnya kamu tulis sendiri. Oke? Tulisannya besar, katanya seperti kalimat yang saya katakan, dan kamu tulis dengan tangan kamu sendiri di kertas tadi sebesar-besarnya. Siap ya? Nah, kata-katanya adalah begini. Kata yang pertama, saya ingin kamu menggunakan nama kamu. Misalnya nama kamu adalah Budi, sekarang taruh nama Budi di situ. Misalnya nama kamu adalah Dewi, taruh nama Dewi di kertas tadi dengan huruf sebesar-besarnya. Saya akan menggunakan contoh nama saya Aryan sebagai contoh. Ganti nama saya dengan nama kamu. Jelas ya? Kalimatnya begini. Aryan, kamu itu hebat lagi. Kamu itu disayangi. Maju terus. Oke? Selesai ya? Sekarang saya minta tolong kamu ambil kertas kosong lagi. Kita akan menuliskan kalimat yang powerful sama seperti tadi yang akan berguna buat kamu. Siapin dulu kertas kosong lagi. Sudah? Nah, kalimatnya adalah begini. Tolong ditulis seperti yang saya katakan. Aryan, kamu baik-baik saja. Hidup kamu luar biasa indah. Kemudian pasang emotikon tersenyum di situ. Ya, pasang emotikon tersenyum di situ sebesar mungkin. Nah, sekarang kamu sudah punya 2 kertas dengan tulisan yang seperti saya contohkan tadi. Nah, kertas ini saya minta kepada kamu tolong tempel di tembok.
Temboknya adalah tembok kamar kamu. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau baru bangun tidur yang dilihat apa? Betul, tembok kamarnya. Jadi saya ingin membuat diri kamu alam bawah sadarnya menjadi sadar bahwa ternyata ini yang paling penting, yaitu mencintai diri kamu sendiri. Tempel tulisan tadi di tembok kamar kamu di bagian yang pertama kali kamu lihat ketika bangun tidur di pagi hari. Jelas? Lakukan. Nah, kalau sudah melakukan itu, yang kedua, ini sangat penting dan tidak boleh tidak. Kamu harus melakukan ini kalau ingin sembuh. Apa itu, Mas? Olahragakan tubuhmu. Itu wajib. Katakan bersama dengan saya. Olahragakan badan saya. Ini wajib. Benar. Olahraga itu nggak harus yang berat-berat kok. Coba deh, mulai besok, kalau kamu benar-benar mau sembuh dari kegelisahan ini, saya minta tolong, kamu sadari dulu bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan asal ada usaha. Kalau kamu ingin menyembuhkan anxiety ini, kegelisahan ini, lakukan olahraga apapun yang membuat kamu jadi berkeringat. Usahakan, dengarkan, usahakan di luar rumah dan terkena sinar matahari, dan kamu bisa merasakan angin luar rumah. Ingat ya, olahraga kena matahari, kena angin, itu wajib. Olahraganya bebas. Boleh jalan cepet doang, boleh naik sepeda, boleh jogging, boleh main futsal, terserah kamu. Itu wajib. Yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah gunakan filosofi yang biasa saya lakukan. Nah, filosofi apa, Mas? Saya ingin kamu katakan bersama dengan saya. Ini lucu tapi ini benar, ya. Coba katakan dengan suara lantang. Sosial media, katakan. Sosial media sudah lupa tuh. Nah, filosofi sosial media sudah lupa tuh. Coba deh, teman-teman. Saya bilang berulang kali di banyak video pagar kehidupan. Sosial media itu, mohon maaf, lebih banyak racunnya daripada vitaminnya. Saya paham bahwa di sosial media ada orang-orang yang bisa menginspirasi kamu. Tapi kenyataannya, coba lihat sendiri deh. Berapa banyak orang yang kamu follow yang memotivasi, dan berapa banyak orang yang kamu follow yang hanya membuat kamu jadi tertekan, iri, sedih kenapa mereka bisa berperilaku aneh. Iya, aneh, sampai akhirnya kamu sendiri pun jadi tertekan ngelihat perilaku mereka. Bener kan? Coba, jika kamu ingin sembuh, pakai filosofi, sosial media sudah lupa tuh. Kalau benar-benar kamu mencintai diri kamu sendiri, mulai detik ini, unfollow orang-orang yang benar-benar tidak ada gunanya buat kamu. Selama ini kamu cek, siapa teman-teman kamu di sosial media yang paling banyak membuat kamu jadi tertekan. Gak peduli dia itu mungkin, maaf ya, teman lama kamu, mantan mungkin, atau orang-orang yang kamu suka mungkin. Siapapun mereka yang membuat kamu tertekan, kamu berhak untuk unfollow. Follow hanya orang-orang yang memotivasi kamu. Itu penting. Nah, yang terakhir, ini obat dari segala obat setelah kamu melakukan tadi yang saya suruh. Dengerin baik-baik. Mulai saat ini kamu janji ya. Janji untuk stop mengatakan, aku ini baru dianggap kalau aku bisa seperti dia, kalau aku bisa seperti mereka. Gini ya, kamu sadar gak sih kalau kamu itu berharga? Kamu itu berharga loh. Dan sekali lagi, kamu tidak perlu menjadi seperti dia atau mereka hanya untuk dianggap berharga. Karena memang diri kamu tuh berharga. Sekarang tolong taruh tangan kanan kamu di atas dadamu, kemudian pejamkan mata. Sambil kamu memejamkan mata, saya ingin tolong kamu katakan sebuah kalimat yang akan saya katakan bareng-bareng bersama dengan saya ya, dengan suara lantang. Oke? Kalimatnya adalah begini. Saya itu sangat berharga. Saya itu layak dicintai. Saya bukan dia. Saya bukan mereka. Saya tidak perlu menjadi mereka. Saya tidak perlu menjadi dia. Saya bahagia karena saya. Saya bahagia karena menjadi saya.
Saya bahagia karena diri saya adalah saya. Terima kasih karena saya berharga. Terima kasih karena saya diizinkan menjadi saya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya bersyukur. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Saya berharga. Saya adalah saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kamu buka mata kamu. Bagaimana rasanya? Udah enak ya? Mulut kamu tersenyum tanpa saya suruh, itu pertanda bahwa diri kamu sudah mulai pulih. Sekarang saya punya sebuah ritual yang harus kamu lakukan. Saya minta tolong, olahraga itu wajib dilakukan rutin, dan ibadahmu juga tidak boleh ditinggalkan. Olahraga akan membuat kamu waras secara biologis, ibadahmu akan membuat kamu waras secara ruh atau spiritual kamu. Oke? Kamu janji ya untuk melakukan itu? Silahkan dilakukan. Teman-teman, saya berdoa dulu sebelum saya pamit. Semoga apapun yang kamu lakukan, saya doakan diberikan kemudahan sama Yang Maha Kuasa. Dan siapapun kamu, sahabat saya, kamu adalah manusia yang terbaik. Saya berdoa semoga Yang Maha Kuasa memberikan keberlimpahan selimpah-limpahnya bagi hidup kamu, selama-lamanya, sebaik-baiknya, semudah-mudahnya. Amin. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.